Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Muhammad Zaki akan mempresentasikan tugas saya, yaitu membuat program menggunakan Bash scripting. Jadi di sini saya membuat semacam permainan berkebun menggunakan Bash scripting. Jadi ada toko tanaman motif. Toko ini menjual beberapa jenis tanaman gitu ya. Nah, nanti tanaman itu bisa ditanam di kebun yang dimiliki oleh user, gitu. Jadi di sini jenis-jenis tanamannya kita simpan dalam variabel jenis tanaman berupa array gitu ya, array of string. Ada selada, pakcoy, tomat, cabai, sama timun. Terus panjang dari array jenis tanaman ini kita simpan dalam variabel banyak jenis. Terus nantinya user itu punya kebun. Jadi kebun ini variabel association array. Jadi semacam hash map punya key value pair. Jadi misalnya jenis tanamannya selada, terus level penyiramannya berapa gitu, 0 sampai 5. Terus ada juga variabel keranjang gitu. Jadi keranjang ini berisi tanaman-tanaman yang sudah dipanen gitu. Terus dipanennya itu bisa berkali-kali gitu. Misalnya user ini di kebunnya menanam selada, terus setelah penyiramannya sudah sampai level 5, itu berarti seladanya sudah bisa dipanen. Terus setelah dipanen, seladanya dimasukin ke keranjang gitu. Terus user bisa menanam selada lagi. Kemudian dia harus siram terus sampai level 5. Terus kalau sudah siap dipanen, tinggal dipanen terus masuk lagi deh ke keranjang. Jadi di keranjang ini sama seperti kebun berupa association array. Jadi nantinya selada itu kuantitasnya ada dua gitu. Jadi kalau kebun itu key value pair-nya itu nama tanaman dan level penyiramannya. Kalau di keranjang nama tanaman dan kuantitasnya. Nah, jadi di menu utama itu kita tampilkan dulu opening message gitu ya, pesan pembukanya untuk menjelaskan game ini itu tentang apa. Jadi user itu punya kebun, terus nantinya bisa ditanami tanaman yang ada di dalam list jenis-jenis tanaman, terus harus disiram sampai level 5 supaya bisa panen. Terus hasil panennya disimpan di dalam keranjang. Habis itu kita tampilkan daftar tanaman menggunakan fungsi daftar tanaman. Jadi fungsi ini melakukan looping terhadap array jenis tanaman gitu ya. Dari 0 sampai panjang arraynya. Atau yang tadinya kita simpan dalam variabel banyak jenis. Terus kita tampilkan dengan list gitu. Jadi yang pertama, satu tanamannya apa, kedua tanamannya apa, dan seterusnya. Nah, selain menampilkan daftar tanaman, kita juga menampilkan eh, kebun yang dimiliki oleh user gitu. Menggunakan fungsi lihat kebun. Nah, jadi lihat kebun juga sama, melakukan looping terhadap association array kebun untuk menampilkan key atau jenis tanaman serta level siramnya gitu. Jadi level siramnya itu value dari kebun key. Terus kita juga menampilkan eh, banyaknya tanaman yang siap dipanen gitu di kebun kita. Nah, cara menghitungnya itu menggunakan fungsi hitung panen. Jadi kita inisialisasikan totalnya itu 0. Kemudian kita melakukan looping terhadap association array kebun. Terus kalau value-nya itu atau level penyiramannya itu sama dengan 5, kita tambahkan nilainya ke dalam variabel sum. Jadi kita return, kita kembalikan nilai dari sum ketika memanggil fungsi hitung panen. Nah, di sini kita panggil fungsi hitung panen, terus nilainya hasil dari sumnya kita simpan dalam variabel panen. Nah, kalau misalkan panennya itu kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, itu kita tidak menampilkan apa-apa. Tapi kalau hasil panennya lebih dari 0, kita tampilkan output berupa eh, berapa banyak tanaman yang siap dipanen. Oke. Kemudian kalau
Kalau panjang panjang association array kebunnya itu masih nol, itu berarti kebunnya masih kosong. Kita tampilkan juga pesan kalau kebunnya masih kosong. Berarti harus mulai menanam, gitu. Kemudian kita sajikan beberapa action yang bisa dilakukan oleh user. Ada menanam, ada siram, ada panen, kemudian ada lihat keranjang panen, sama ada keluar gitu untuk keluar dari program. Nah, di sini kita validate eh, opsi-opsinya ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selain itu, inputnya tidak valid, kita tampilkan output gagal. Inputnya tidak valid, silakan coba lagi. Nah, terus kita juga validate untuk ketika kebunnya masih kosong. Kalau kebunnya masih kosong berarti belum bisa memilih opsi siram dan opsi panen. Jadi kita tampilkan kalau misalnya kebunnya masih kosong atau panjang association array-nya masih nol. Tapi kalau kita memilih action 3 sama, atau 2, itu kita tampilkan output berupa pesan gagal gitu ya. Gagal belum bisa menyiram kebun karena kebunnya masih kosong. Atau gagal belum bisa panen karena kebunnya masih kosong. Kita coba eh, tinjau yang opsi satu dulu gitu. Jadi ketika kebunnya masih kosong, user harus menanam terlebih dahulu. Nah, di sini ada fungsi tanam. Fungsi tanam yang menerima parameter nama tanamannya gitu. Jadi kita simpan ke dalam eh, nama tanamannya, misalnya selada, kita simpan dalam variabel lokal bernama tanaman. Terus kita cek dulu nih apakah nama tanaman yang diinputkan itu ada di array jenis tanaman, apakah ada di daftar tanaman yang dijual oleh toko Lumosif. Jadi kita panggil fungsi cari tanaman yang menerima parameter nama tanamannya gitu. Terus kita inisialisasikan ketemu sama dengan nol, berarti dia belum ketemu. Nah, terus kita melakukan looping terhadap array jenis tanaman. Kalau misalkan eh, nama tanamannya sesuai dengan yang ada di dalam jenis tanaman, kita ganti ketemunya jadi satu gitu, jadi benar. Terus kita keluar dari loopnya gitu. Nah, kalau misalkan dia tidak ketemu sama sekali, berarti variabel ketemunya masih nol gitu. Terus kita kembalikan nilai dari variabel ketemu gitu. Jadi setelah memanggil fungsi cari tanaman, terus nama tanamannya kita ambil dari eh, parameter dari fungsi tanam, terus hasilnya kita simpan dalam variabel ketemu gitu. Misalnya eh, ketemunya ini satu, berarti tanamannya ada di dalam daftar jenis tanaman gitu. Nah, kalau misalkan terus kita cek dulu di dalam association array kebun, apakah tanamannya ada di kebun. Kalau misalkan tanamannya sudah ada di kebun, berarti tanamannya sudah ditanam. Kita kasih pesan peringatan bahwa user sudah menanam tanaman di kebun gitu. Tapi kalau misalkan di association array-nya belum ada key berupa nama tanaman yang diinputkan user, itu berarti eh, user itu bisa memasukkan tanamannya ke dalam association array kebun gitu. Di sini kita kasih pesan berhasil. Terus kalau misalnya ketemunya ini nol alias tidak ketemu gitu ya, berarti eh, user ini nggak bisa menanam tanaman tersebut gitu. Jadi kita kasih pesan peringatan, user tidak bisa menanam karena tidak dijual gitu, atau dalam hal ini tidak ada benihnya gitu. Toko musik tidak menjual benihnya. Nah, terus kita lihat juga fungsi opsi tanam. Jadi fungsi ini untuk menerima input dari user. Kalau misalkan inputnya
tidak valid. Ini tuh untuk melakukan pengulangan gitu supaya user ini bisa melakukan tanam beberapa kali. Jadi kalau user itu masih ingin menanam, dia bakal menginput next sama dengan Y. Terus kita tampilkan juga daftar tanamannya menggunakan fungsi daftar tanaman. Terus di sini user harus mengetikkan nama tanaman yang ingin ditanam gitu berdasarkan array dari jenis tanaman. Kita simpan hasil inputnya dalam variabel tanaman. Terus kita panggil fungsi tanam tanaman untuk mengecek apakah tanamannya bisa ditanam atau tidak. Nah, setelah melakukan fungsi tanam, kita tanya nih ke user apakah mau menanam lagi. Eh, Terus hasil inputnya kita simpan dalam variabel next gitu. Jadi user ini cuma bisa menginput Y atau N. Kalau Y berarti fungsinya bakal dipanggil lagi opsi tanam. Terus kalau N berarti user keluar dari fungsi opsi tanam terus balik lagi ke menu utama. Nah, kalau misalkan inputnya selain dari Y sama N, bakal ada pesan gagal bahwa inputnya tidak valid, jadi harus dicoba lagi. Jadi di sini eh, inputnya itu harus diketik ya nama tanaman dan case sensitif gitu. Jadi selada kalau misalkan S-nya kapital itu tidak valid, tidak ada di daftar tanaman, jadi harus lowercase semua. Oke, terus kita lanjutkan ke opsi yang kedua. Jadi di sini eh, setelah user yang melakukan tanam, terus dia sudah selesai gitu ya menanamnya, kan berarti dia berhenti dari fungsi opsi tanam, berarti dia balik lagi ke menu utama, terus dia terus akan ditampilkan juga hasil update dari kebunnya gitu. Jadi nanti di fungsi lihat kebun ini bakal ditampilkan kebun yang baru yang sudah ditanami dengan tanaman yang dipilih oleh user gitu. Nah, dan levelnya itu masih nol karena belum melakukan penyiraman sama sekali. Nah, untuk itu kita pilih yang opsi 2, opsi siram. Opsi siram ini akan melakukan fungsi siram gitu ya. Kita lihat dulu fungsi siramnya. Jadi fungsi siram ini menerima parameter nama tanaman juga ya. Kita simpan dalam variabel lokal tanaman. Terus kita cek juga nih apakah nama tanaman yang diinputkan oleh user ini ada di daftar jenis tanaman. Kalau misalkan ketemu, berarti eh, bisa diproses nih si tanamannya untuk dilanjutkan ke penyiramannya. Nah, tapi kita perlu cek dulu kalau ketemu apakah ada di dalam kebun tanaman, apakah ada di kebun. Nah, di sini kita menggunakan strip Z itu untuk mengecek apakah kebun tanaman, kebun yang key-nya itu nama tanaman yang diinputkan user itu eh, nilainya nol atau ada nilainya gitu. Kalau misalkan nol atau tidak ada, tidak di set di dalam variabel kebun, tidak di set di dalam association array, berarti dia gagal gitu. Kita kasih pesan gagal, tidak bisa menyiram karena belum ditanam, karena tanamannya belum ada di association array-nya gitu. Nah, terus penyiraman itu kan harus sampai level 5. Kalau setelah level 5 itu tidak bisa disiram lagi karena sudah siap dipanen. Jadi kalau misalkan eh, level siramnya sama dengan 5, tanamannya sudah siap dipanen. Jadi sudah tidak melakukan operasi penyiraman gitu. Nah, kalau misalkan ketemu terus ada di variabel kebun, tanamannya ada di kebun gitu. Kita melakukan operasi penjumlahan gitu. Jadi value dari kebun tanaman kita tambahkan dengan satu gitu.
sampai terus kita melakukan siram lagi sampai dia ke level 5. Kalau misalkan sudah mencapai level 5, yang muncul itu pesan ini yang tanaman sudah siap dipanen. Nah, terus kalau misalkan eh, nama tanaman yang diinputkannya itu tidak ada di daftar tanaman alias tidak ketemu, berarti eh, kita kasih pesan peringatan bahwa user tidak bisa menanam menyiram karena tidak ada benih dan tanamannya gitu. Jadi toko musik tidak menjual tanamannya. Terus sama kita panggil fungsi siram itu di dalam fungsi opsi siram. Jadi fungsi opsi siram ini melakukan looping supaya user ini bisa menyiram beberapa kali gitu ya. Jadi kita minta input dari user ketika nama tanaman yang ingin disiram sama seperti sebelumnya gitu ya. Kita menggunakan case sensitif. Jadi harus nama tanamannya harus lowercase semua. Terus kita simpan dalam variabel tanaman. Kita panggil fungsi siram. Nah, kalau sudah menjalankan fungsi siram, kita tanya lagi nih user mau menyiram lagi. Jawabannya cuma bisa Y atau N. Kalau misalkan Y, berarti kita ulang lagi loopnya, kita minta input lagi. Kalau N, berarti kita keluar dari fungsi opsi siram dan balik lagi ke menu utama gitu. Tapi kalau selain Y sama N, berarti inputnya tidak valid, kita kasih pesan gagal. Terus setelah balik lagi ke menu utama, eh, bakal ditampilkan lagi ya kebun yang sudah di-update-nya. Jadi nantinya misalkan selada setelah disiram 5 kali berarti eh, tanaman selada level siramnya sudah di angka 5 gitu. Nah, kalau sudah di angka 5 nanti di fungsi lihat kebun ini juga bakal menampilkan pesan berapa banyak tanaman yang sudah siap dipanen gitu. Yang tadi sudah dipanggil menggunakan fungsi eh, hitung panen. Kemudian kita bisa memilih opsi 3. Opsi 3 yaitu panen. Kita lihat dulu fungsi panennya. Jadi sama seperti sebelumnya, eh, kita memanggil fungsi panen dengan parameter nama tanaman. Terus kita cek cek lagi apakah ada di daftar jenis tanaman. Nah, kalau ketemu kita cek nih di variabel kebun. Apakah ada key berupa tanaman yang diinputkan user. Kalau misalkan tidak ada key-nya, berarti tidak ada key value pair-nya gitu. Berarti tidak bisa memanen karena user belum menanam eh, tanaman yang diinputkan di kebunnya gitu. Terus kita cek kalau misalkan value-nya sudah 5, level siramnya sudah 5, berarti eh, tanamannya sudah bisa dipanen. Kita keluarkan dari variabel kebun, jadi kita unset gitu ya. Jadi kita hapus key value pair tanaman dan level siramnya. Nah, terus kita masukkan eh, tanamannya ke dalam variabel keranjang gitu. Jadi variabel keranjang ini menyimpan nama tanaman serta kuantitasnya. Jadi setelah kita meng-unset eh, tanaman dan level siramnya, kita masukkan ke dalam variabel keranjang, terus kuantitasnya 1. Terus kita kasih pesan berhasil. Nah, kalau misalkan eh, level level siramnya masih di bawah 5, itu kita tampilkan pesan peringatan gitu bahwa tanamannya belum siap dipanen. Terus kalau misalkan nama tanaman itu tidak ketemu di daftar jenis tanaman, kita tampilkan pesan peringatan tidak bisa memanen karena tidak ada benih dan tanamannya. Terus sama eh, kita panggil fungsi panen itu di dalam fungsi opsi panen.
Jadi fungsi opsi panen ini untuk melakukan looping supaya user ini bisa melakukan panen beberapa kali gitu ya. Jadi kita eh, minta input dari user, nama tanaman yang ingin dipanen, sama seperti sebelumnya, dia ini lower case, harus lower case, case sensitif gitu. Terus kita panggil fungsi panen tanaman, gitu. Terus eh, bakal ditanya mau panen lagi, terus user cuma bisa input Y atau N. Kalau misalkan Y berarti eh, balik lagi ke awal untuk meminta input nama tanaman yang ingin dipanen. Nah, kalau N berarti ya user bakal keluar dari loop ini, bakal keluar dari fungsi opsi panen terus kembali ke menu utama. Kalau inputnya selain Y dan N, eh, kita kasih pesan gagal, inputnya tidak valid. Nah, jadi kita menampilkan, sudah melakukan tiga opsi gitu ya, tanam, siram, dan panen. Terus ada juga melihat keranjang panen. Jadi kita coba cek fungsi keranjang, fungsi lihat keranjang. Jadi di dalam fungsi lihat keranjang kita juga menampilkan banyaknya tanaman yang ada di keranjang gitu. Nah, banyaknya tanaman yang ada di keranjang itu kita hitung menggunakan fungsi hitung keranjang gitu. Jadi kita ingin siskan tahun sama dengan nol, terus kita looping terhadap variabel keranjang. Jadi keranjang ini kan tadi key value pair-nya nama tanaman serta kuantitasnya. Jadi kuantitasnya kita jumlahkan, terus kita simpan dalam variabel count. Jadi misalnya selada ada sudah panen dua kali, eh, tomat sudah panen dua kali, berarti jumlah sayuran yang ada di keranjangnya itu 4. Terus kita panggil fungsi hitung keranjang dan simpan hasilnya itu di variabel banyak keranjang. Jadi tanda dolar dan tanda tanya ini gunanya untuk menyimpan hasil return dari fungsi di atasnya gitu, yaitu hitung keranjang. Terus kita melakukan looping terhadap variabel keranjang untuk menampilkan nama tanamannya, ya berupa key sama kuantitasnya, itu value dari keranjang key gitu. Terus kita tambahkan juga pesan lain, kalau misalkan banyak keranjangnya atau banyaknya tanaman yang ada di dalam keranjangnya masih nol, berarti keranjangnya masih kosong. Nah, kalau eh, lebih dari nol, kan kita tadi menghitung banyaknya tanaman yang ada yang ada di keranjang. Kita tampilkan juga pesan selamat gitu, ada berapa banyak sayur yang siap dimakan oleh user gitu. Kemudian eh, kita tanya nih user mau balik lagi ke menu atau tidak, karena kan di sini cuman menampilkan keranjang, eh, tidak melakukan kegiatan lain seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada ada tanam, siram, panen yang bisa dilakukan berkali-kali. Kalau di sini cuman menampilkan keranjang, jadi eh, ekspektasinya user menginputkan Y gitu supaya keluar dari program, terus kembali lagi ke menu utama. Yang kalau selain Y itu inputnya tidak valid gitu. Oke, itu dia beberapa fungsi yang yang ditulis, yang dilibatkan dalam program ini gitu ya. Nah, kalau misalkan user memilih opsi 5, opsi keluar, nah, loopnya bakal berhenti, terus exitnya jadi satu gitu. Exitnya jadi true. Jadi kalau exitnya true, berarti programnya selesai.
Nah, langsung saja kita coba menggunakan terminal. Sebentar. Kita ganti dulu ke Bash. Selamat datang di toko tanaman Lumosif. Lumosif menjual berbagai jenis tanaman yang bisa ditanam di kebunmu. Tanam dan siram hingga level 5 agar kamu bisa memanen tanamanmu. Di sini kita menampilkan daftar tanamannya dan lowercase gitu ya supaya karena user itu ketika nantinya menginputkan nama tanaman harus lowercase juga. Terus di sini kebunnya masih kosong, jadi kita harus mulai menanam. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih opsi 2 itu belum bisa. Jadi kita tampilkan pesan gagal, belum bisa menyiram karena kebunnya masih kosong. Begitu juga dengan input 3, tapi kalau input 4 sudah bisa gitu. Jadi kita sudah bisa melihat keranjang panennya. Jadi kita coba lihat eh, keranjang panennya, keranjang hasil panenmu eh, masih kosong gitu. Terus kita balik lagi ke menu utama untuk melakukan eh, opsi tanam gitu. Jadi kita ketikkan angka 1. Nah, di sini ditampilkan juga daftar tanaman yang bisa ditanam. Terus kita coba tanam selada. Nah, karena selada itu belum ada di variabel kebun, jadi di sini ada pesan berhasil gitu ya. Berarti tanaman selada ini sudah dimasukkan ke dalam variabel kebun dan value-nya masih nol gitu, level siramnya masih nol. Terus kita coba menanam lagi. Di sini kita coba menanam timun. Nah, terus kalau misalkan mau menanam lagi, kita inputkan huruf lain gitu selain Y dan N, dia bakal menampilkan pesan gagal gitu. Nah, terus untuk keluar dari opsi tanam, kita masukkan inputnya N gitu. Nah, di sini kita balik lagi ke eh, menu utama dan eh, kebunnya sudah diupdate. Ada tanaman timun dan selada, terus level siramnya masih nol. Terus kita coba siram terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kita pilih tanaman yang ingin disiram, misalnya selada. Nah, di sini memang tidak ditampilkan eh, update-nya, jadi update-nya itu ditampilkannya di menu utama. Jadi kita coba siram lagi, siram selada, dan nantinya di menu utama tanaman selada ini level siramnya sudah 2 gitu, karena kita sudah menyiram 2 kali. Jadi kita coba keluar dulu dari dari opsinya. Nah, di sini kelihatan bahwa selada level siramnya sudah 2 gitu. Jadi coba kita siram lagi. Sekarang kita coba siram timun. Kemudian kita siram lagi untuk tanaman yang tidak ada yang tidak ada di kebun, misalnya tomat. Nah, di sini menampilkan pesan gagal, tidak bisa menyiram karena belum menanam tomat. Nah, kalau misalkan kita masukkan nama sayuran yang tidak ada di daftar jenis tanaman, eh, misalnya sayuran brokoli. Nah, dikasih pesan peringatan tidak bisa menyiram brokoli karena ya tidak dijual oleh Lumosif gitu. Jadi tidak bisa ditanam, tidak bisa disiram. Terus kita coba siram lagi selada sampai dia eh, masuk ke level 5. Nah, di sini pesannya pesan yang ditampilkan itu tanaman selada sudah siap dipanen, berarti eh, terakhir kali kita menyiram selada ini yang ada pesan berhasil itu berarti seladanya sudah mencapai level 5 gitu. Terus begitu kita siram lagi, eh, seladanya sudah tidak bisa disiram gitu karena dia sudah siap dipanen.
Terus kita balik lagi ke menu utama, bisa kita lihat bahwa timun itu masih level 1 dan selada itu sudah level 5. Nah, berarti kita sudah punya satu jenis tanaman yang siap dipanen, gitu. Nah, kita coba pilih opsi panen, terus kita coba panen tanaman timun. Nah, tanaman timun tidak bisa dipanen gitu karena belum siap dipanen. Terus kita coba panen selada. Nah, tanamannya sudah hasil dipanen. Terus kalau misalkan kita ketikkan lagi tanaman selada, ya bakal muncul pesan gagal gitu karena selada kan tadi sudah dipanen, sudah dikeluarkan dari variabel kebun, jadinya harus ditanam lagi gitu. Kalau misalkan mau panen selada lagi. Nah, terus kita balik lagi ke menu utama dan di sini dapat dilihat bahwa di kebun itu cuma ada tanaman timun karena tadi tanaman selada sudah dipanen. Nah, untuk melihat hasil panennya kita lihat di keranjang, kita pilih opsi 4. Nah, di sini karena tadi kita hanya memanen selada gitu ya satu kali, jadi kita baru punya selada satu gitu. Jadi sayur yang siap dimakannya baru satu sayur. Terus kita balik lagi ke menu utama. Nah, kalau misalkan kita mau memanen timun, berarti kita harus melakukan penyiraman lagi gitu. Jadi di sini kita siram lagi timunnya sampai dia mencapai level 5. Nah, di sini dia sudah siap dipanen, sudah mencapai level 5. Jadi kita keluar dan bisa dilihat eh, di kebun kita punya satu tanaman yang siap dipanen karena timunnya sudah mencapai level 5. Terus kita coba panen timunnya. Timunnya sudah sudah selesai panen. Terus kita cek lagi keranjang hasil panennya. Nah, di sini keranjang hasil panennya sudah bertambah gitu ya. Tadinya cuma ada selada sebanyak satu buah, sekarang sudah ada timun sebanyak satu buah. Jadi totalnya kita punya dua sayur yang siap dimakan. Oke, terus untuk eh, kalau misalnya kita menginputkan opsi selain 1 sampai 5, misalnya angka 8 itu inputnya tidak valid gitu. Nah, untuk keluar dari program, itu tinggal ketikkan angka 5. Nah, jadi itu dia program semacam permainan untuk menanam gitu ya tanamannya. Hmm. Eh, kita menggunakan fungsi, terus kita juga menggunakan fungsi yang eh, menerima parameter, terus kita juga melibatkan eh, struktur data yang non-primitif seperti array dan association array. Jadi association array itu seperti hash map, menyimpan key value pair. Terus kita juga menggunakan warna gitu ya, ANSI state colors. Ada red, green, yellow, blue, purple, cyan, NC, no color. Terus kita juga menuliskan looping, menggunakan for, menggunakan while. Terus kita juga melakukan operasi aritmetika untuk menambah level siram dan menambah kuantitas di keranjang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita perlu melakukan revisi beli aksinya 1 sampai 5. Terima kasih.